Pak Wapres, relokasi warga lebih gampang ketimbang relokasi Depok Pertamina. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang masih menyisakan duka bagi korban yang terdampak. Terkini, Wapres Ma'ruf Amin mengunjungi lokasi kebakaran bersama Erick Thohir. Jadi langsung saja ke intinya. Ma'ruf Amin mengatakan, depo Pertamina Pelumpang rencananya bakal dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Ya, saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Ini saya kira begitu Pak Ano ya. Dan kemudian daerah ini nanti akan ditata ulang supaya lebih teratur, lebih baik dan aman dan memenuhi persyaratan sebagai satu daerah yang berada di wilayah ibu kota. Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Saya berharap supaya Depok Pelumpang ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Saya kira begitu Pak Erick. Katanya di lokasi. Dia juga bilang lokasi pemukiman warga di wilayah tersebut akan ditata ulang agar lokasi menjadi lebih teratur, baik dan aman. Saat meninjau lokasi kebakaran dan berinteraksi dengan warga terdampak, dia juga menawarkan relokasi rumah. Tahun berapa? Atau kejadian kebakaran depo Pelumpang 2009. Pernah dibangun lagi ya, tapi tetap dibangun lagi. Sekarang kena lagi. Takut? Enggak. Tanyanya kepada warga. Kalau dipindahin mau ya? Sabar ya, namanya musibah ya. Nanti dibikinkan seperti apa? Apa dibangun di situ lagi? Tapi kan nanti takut kebakar lagi. Nanti ya dipikirkan ya, kata Ma'ruf. Kalau relokasi warga, saya setuju. Objek vital harus ada lahan kosong untuk meminimalisir hal buruk jika terjadi sesuatu. Tapi kalau depo dipindah, nah, ini saya sangat tidak setuju. Aneh saja sih, kalau pemilik lahan yang harus dipindah demi mengalah pada warga yang secara tidak langsung menempati lahan itu. Lagi pula, harus lihat faktor biaya. Memindahkan depo sebesar itu mungkin butuh berapa triliun. Depo itu adalah terbesar, memasuk 20% kebutuhan BBM harian secara nasional. Akan lebih benar kalau warga yang dipindah, apalagi yang jelas-jelas menempati lahan ilegal milik Pertamina. Lebih murah, lebih gampang. Memindahkan depo tidak segampang memindahkan mobil atau truk. Depo ini besar dan luas, butuh waktu lama untuk memindahkan, hingga biaya yang luar biasa fantastis. Lagi pula sudah ada yang bilang, dulu di sekeliling depo itu kosong, pelan-pelan dikuasai warga. Saya mikirnya begini, misalnya ada rel kereta api, di samping kiri kanan sekian puluh meter kosong untuk zona aman. Lalu lama-lama diserobot warga, hingga jarak rumah dengan rel jadi sempit. Begitu ada kecelakaan, relnya yang dipindah karena membahayakan warga. Masuk akal enggak? Ini tentu saja bukan edukasi yang baik. Warga secara tidak langsung malah diajari bahwa menempati lahan orang lain itu tidak salah. Makanya jangan heran di negara ini banyak yang serobot lahan. Begitu mau digusur malah melawan dan teriak seolah disolimi, malah dapat ganti untung bola.
Saya sendiri pun bingung siapa yang benar dan salah. Mungkin orang luar negeri pun geleng-geleng kepala melihat keberanian sebagian warga Indonesia yang berani tinggal di tempat yang berbahaya. Mungkin kalau misalnya nanti ada pembangkit listrik tenaga nuklir, warga pun tidak takut tinggal di dekat sana, asalkan ada lahan kosong yang bisa digarap. Pindahkan Depok bukan solusi. Mental warga itu yang harus dibenahi dan diedukasi. Mau pindah berapa kali pun, kalau mental tidak diperbaiki, begitu ada lahan kosong pasti akan digarap. Mau pindah berapa kali, pindahin SPBU, oke lah, gampang. Simpelnya sih gini aja. Kalian punya lahan, lalu sebagian lahan kosong di depan ditempati orang lain. Dan saat ada cekcok dan sengketa, kalian yang diimbau untuk pindah. Udah gitu aja sih logikanya. Oh iya, yang ngeluarin IMB di Tanah Merah udah nongol belum? Pengecut itu harus diberi pelajaran keras. Gaya sok hebat berujung petaka dan musibah. Tampil bak orang suci, membela rakyat kecil. Padahal liciknya juara dunia. Butuh dukungan secara membabi buta tapi tidak berpikir tentang efek samping. Isu ini harus terus digaungkan biar masyarakat sadar biang kerok dari semua ini. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?